Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tugas pada Google Classroom bagi guru. Jadi, dalam sebuah kelas di Google Classroom ada bagian untuk membuat tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Sekarang kita akan coba membuat tugas dan beberapa kategori tugas yang bisa kita buat dalam Google Classroom. Pertama, kita buka browser dan kebetulan saya sudah login. Dan ini beberapa kelas yang saya kelola di DEC. Kita akan coba di kelas belajar komputer yang pada video sebelumnya ada 1 orang siswa. Di sini akan muncul seperti ini, bagaimana cara membuat tugas bagi guru untuk dikerjakan siswa. Langkah pertama adalah setelah kita login, ada di sudut kanan bawah tanda tambah, kita klik. Di sini ada beberapa, buat pengumuman, buat tugas, buat pertanyaan, dan kembali gunakan pos. Ini memiliki fungsi berbeda-beda dan tanggapan terhadap siswa pun berbeda-beda. Yang akan kita bahas hari ini yaitunya tentang buat tugas. Kita klik buat tugas, akan muncul tampilan seperti ini, judul tugas. Judul tugas misalnya kita buat tugas individu. Deskripsinya jelaskan pengertian komputer, internet misalnya. Nah, untuk membuat tugas di sini kita bisa tentukan batas waktunya seperti ini. Misalnya sekarang tanggal 31, nanti dikumpulkan paling lambat tanggal berapa dan jam berapa, itu bisa kita atur di sini sampai ke jamnya. Atau seperti ini. Kemudian jika ada tugas yang berupa lampiran atau terletak dalam Microsoft Word, kita bisa lampirkan file-filenya atau kita ambil dari Google Drive, atau ada bentuk video seperti mengambil kesimpulan dari sebuah video yang kita putarkan dari YouTube atau berupa link. Nah, ini menandakan mau di kelas mana akan kita berikan tugas. Kita contohkan untuk yang seperti ini saja, sehingga siswa nanti tidak perlu mengumpulkan atau membuat lampiran. Ada juga tugas yang berupa lampiran. Nah, itu nanti kita coba pada setelah ini kita coba untuk tugas yang pertama tanpa menggunakan lampiran ataupun file dari luar. Sekarang kita tetapkan tugas. Nah, di sini akan muncul tugas individu, batas waktunya Sabtu 31 Oktober jam 23.59. 1 orang siswa dan 0 orang yang selesai. Sekarang kita coba kerjakan bagi siswa yang ada dalam kelas. Ini contoh tugas yang biasa dan tidak ada lampirannya. Jadi di sini nanti akan muncul 1 orang siswa dan ditandai belum selesai. Nah, untuk tugas yang ada lampiran sama seperti ini, judul tugasnya tugas kelompok. Kerjakan pada lampiran tugas. Misalnya kita ambil dari Google Drive, akan muncul file-file kita yang ada di Google Drive. Contohnya seperti ini, dasar blogger. Tambahkan. Nah, jadi file ini nanti akan muncul di halaman tugas siswa. Di sini ada pilihannya. Siswa dapat melihat file. Ini artinya siswa hanya bisa membaca soal
tanpa bisa mengedit file yang kita kirim, atau siswa dapat mengedit file. Berarti semua siswa hanya mengedit atau menambahkan dalam satu file. Bisa jadi nanti risikonya berdempetan antara siswa satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, buat salinan untuk setiap siswa. Buat salinan ini artinya setiap siswa mendapatkan soal seperti ini berbeda-beda. Nanti ada salinannya dan mereka isi masing-masing, dan ini lebih efektif untuk pemeriksaan. Ini juga bisa efektif ketika kita membuat soal dalam satu lembar kerja itu terdiri dari beberapa soal dan ditentukan siapa yang mengerjakan per nomor misalnya, atau hanya membuat soal yang hanya bisa dibaca kemudian siswa membuatkan file baru. Nah, untuk ini kita buat salinan untuk setiap siswa. Tenggat waktunya juga bisa kita tentukan kapan, misalnya tanggal 6 November. Nah, kemudian kita simpan, kemudian tetapkan tugas. Jadi ada waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas bagi siswa. Ini ada 2 buah tugas. Nah, tanggal 6 November ini untuk hari ini. Nah, mungkin itu cara membuat tugas yang bisa dilakukan guru. Untuk proses menjawabnya akan kita bahas pada bagian tutorial menjawab soal atau menjawab tugas, mengerjakan tugas oleh siswa pada video berikutnya. Untuk ini sekian, jika ada yang ditanyakan silakan beri komentar ataupun gabung ke kelas saya, kelas blogger, untuk bertanya atau di faradika.com. Sekian, terima kasih, selamat pagi.